مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang utama dan yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga di hari 10 terakhir Ramadan ini, kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Semoga kita semua menjadi kaum muslimin, muslimat yang mendapatkan itqum minan nar, terhindar dari siksa api neraka. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan nanti ketika Idul Fitri mendapatkan kemenangan di akhirnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu dan iman seperti saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada kultum kali ini saya akan membawakan tema peran orang tua terhadap anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah amanah besar dan aset dunia akhirat yang dititipkan oleh Allah kepada kedua orang tua. Dengan apa kita menjaga amanah tersebut? Dengan kasih sayang dan ilmu agama. Ilmu agama akan anak peroleh tidak dari sekolah. Ilmu agama akan didapatkan anak yang pertama adalah dari rumah kita. Dengan contoh, perilaku, teladan yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Sehingga anak ini akan mempunyai karakter yang baik, akhlak yang baik, yang nantinya sebagai pondasi mereka di masa depan. Tersebut di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayat tersebut dipertegas lagi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sebagaimana di dalam pernyataannya yang sangat populer. Allimuhum wa adibuhum. Yang artinya, didiklah ilmu pengetahuan kepada mereka. Ajarkanlah adab kepada mereka. Ilmu dan adab ini akan sejalan. Ilmu harus diimbangi dengan adab yang baik. Sebaliknya adab juga harus diiringi dengan ilmu. Karena ilmu tanpa adab nantinya akan membuat orang yang pintar kemudian bisa mudah dibohongi ataupun akan memanfaatkan keilmuannya tersebut dengan hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya adab tanpa ilmu juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kedua-duanya, ilmu dan adab ini harus seimbang untuk
modal anak-anak kita di masa depan, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi penerus bangsa ini, menjadi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, mempunyai ilmu dan adab yang tinggi, sehingga bangsa ini akan mempunyai generasi-generasi yang baik, generasi yang cerdas, generasi yang beradab, generasi yang berakhlakul karimah. Orang tua selayaknya memberikan kebutuhan anaknya berupa makanan, pakaian, mainan, dan yang paling utama diberikan orang tua adalah pendidikan akhlak, pendidikan norma, dan akhlak-akhlak yang baik dengan contoh dari orang tua di rumah. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, An Ayyub bin Musa an abihi an akhihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin, yang artinya dari Ayyub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Dari sini dijelaskan bahwa pemberian yang terbaik dari orang tua untuk anaknya, yang terbaik adalah akhlak yang mulia. Guru kami pernah dawuh, jika engkau mempunyai rumah tangga dan mempunyai anak yang ingin ada keterkaitan emosional, maka lakukanlah 3 hal. 3 hal berikut ini adalah yang pertama, dalam rumah tangga ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang dilakukan orang tua dan anaknya ini akan sangat membantu kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Yang kedua, ada komunikasi di meja makan. Setelah makan, kita manfaatkan waktu ini untuk bersama anak-anak berkomunikasi. Mungkin bertanya bagaimana di sekolah, bagaimana tadi dengan teman-temannya, akan membuat ikatan batin sehingga kita dengan anak kita ada kedekatan emosional. Yang ketiga adalah ketika kamu berumah tangga, maka kirimlah surah Al-Fatihah, satu anak, satu Al-Fatihah. Sebelum, apalagi seorang ibu yang doanya itu menembus langit, satu anak, satu Al-Fatihah. Misalnya sebelum tidur ibu menyebutkan 3 anak, maka untuk si fulan Al-Fatihah, si fulan Al-Fatihah, si fulan Al-Fatihah. Insya Allah akan timbul kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Dan insya Allah anak-anak kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selalu dalam perlindungan Allah, selalu di dalam pengawasan Allah dimanapun berada. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ke pasar baru membeli bahan, membawa bekal telur dadar. Manfaatkan di akhir Ramadan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatia Faranda dari kelas 1 SD Madinah Islawi. Akan membacakan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idznil rabbihim min kulli amrin.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.